Assalamualaikum. Insyaallah kita nasihat dari Ustaz Abdul Somad sedikit tentang pertemuan dengan ayahanda Habib Rizik dan banyak ulama-ulama di sini. Kita bicara tentang kebesaran Allah, bicara tentang kehidupan akhirat, dan tidak ada pembicaraan politik dan sebagainya di sini. Murni pertemuan karena Allah di kota suci, di kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Makkah Al-Mukarramah. Ustaz boleh bagi nasihat sedikit buat rakyat Indonesia ini yang rindu mau Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa dulu ketika para ulama-ulama kita pergi ke tanah suci Makkah itu bukan untuk sekedar pergi haji, tapi untuk menuntut ilmu, bersilaturahim kepada para ulama. Itu yang dilakukan oleh Syekh Abdul Somad Al-Falembani dengan kitabnya Sayyirus Salikin. Kenapa itu Ustaz Awali? Kebetulan namanya sama. Itu yang dilakukan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang menulis As-Siratal Mustaqim. Kemudian disyarah selanjutnya oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Sabilal Muhtadin. Itu semua alumni Makkah. Hampir semua ujung nama mereka. Al-Falembani dari Palembang, Al-Makassari Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati dari Makassar, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Lama saya cari. Mandil kan sapu tangan, Mandili ternyata Mandailing Natal. Lama besar. Baru kemudian generasi berikutnya itulah penulis kitab Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Quranil Majid, yaitu Syekh bergelar Sayyid Ulama Hijaz, berkumpul ulama Hijaz, dia sayyidnya yaitu Imam Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Banten, sezaman dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib punya murid datang dari Jombang, itulah dia Hadratus Syekh Hashim Ash'ari, mendirikan Nahdlatul Ulama. Kemudian datang pula muridnya dari Bukit Tinggi, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang dikenal dengan nama Inyak Canduang, pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Salah satu muridnya itu datang dari Medan, ibu kota kerajaan Melayu Delhi. Kemudian diangkat menjadi mufti kerajaan Melayu Delhi. Lalu itulah murid-muridnya cikal bakal pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah. Beliau adalah Syekh Hasan Ma'sum. Jadi jangan lagi jamaah akan datang itu hanya sekedar umrah saja, tapi bersilaturahim kepada para ulama. Dan di antara ulama al-alim al-mujahid adalah Habibuna Habib Rizik Syihab. Maka kita pun datang bersilaturahim kemari untuk menimba ilmu beliau, ilmu kitabnya baik, lalu pula secara akademisi dari Jamiah Imam Muhammad Ibn Saud Riyadh. Kita ambil manfaat, kita ambil bukan sekedar alim di belakang komputer hanya buat jurnal, tapi juga mujahid fi sabilillah. Ini poin pertama. Jadi siapapun nanti pelajar yang datang kemari, datang silaturahim, belajar, ambil timba ilmu. Yang kedua, an asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Itu ucapan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Maka saya dengan habaib nasab mereka sampai kepada Sayyidina Al-Husain, sampai kepada Sayyidatuna Fatimah, sampai kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Tariq, Habib Fikri, Habib Fikri, Habib Fikri, Fikri Al-Kathiri, Habib Fikri Al-Kathiri, habaib. Bukan. Habib Gobiullah besar muhibbin al-habaib. Muhibbin al-habaib. Al-Habshi, habaib. الشهاب حبايب الجفري الحداد العطاس. أنا dapat ijazah ratib al-Attas dari Sayyid Muhammad Ibnu Alawi al-Attas, dan ada satu orang al-Attas di Palembang, nama tak boleh sebut.
Itu kalau dibaca katanya Ratib Al-Attas 41 kali, itu bisa lembut hati perempuan. Tapi anak belum amalkan. Boleh nanti tuh. Masya Allah. Maka ketika ketemu di Aceh Habib Naufal Al-Idrus, Masya Allah, ketika Sayyidina Zaid ibn Thabit mencium tangan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, secara umur lebih tua Abdullah Zaid ibn Thabit. Mata Rasulullah sallallahu umruhu 15 aman. Ketika Nabi meninggal umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. Sedangkan Zaid bin Thabit 20. Tapi kenapa dia cium tangannya? Kenapa kau cium tanganku? Kata Sayyidina Zaid bin Thabit, karena engkau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Sesungguhnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pemimpin pemuda ahli surga. Kita tak dapat berjumpa dengan mereka, cucu-cucu mereka mengalir darah itu dalam tubuh mereka. Maka insya-Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan dua perkara. Di antara yang dua itu adalah kitabullah Al-Quran wa itrati ahli baiti. Keturunan-keturunanku nanti yang berpegang. Kenapa keturunanku? Karena di situ kata Imam An-Nawawi mengatakan kenapa keturunanku? Litamassukihim bisunnah, karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Tapi ahli bait yang asli, bukan yang KW yang meluka-lukai badan. Kenali yang asli. Makanya ketika Habib Omar bin Hafiz, Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz datang, maka kita pun datang. Kenapa? Karena ditakzim ahli bait. Ketika saya sampaikan hadis itu, banyak nuduh somat sudah Syiah, somat sudah Syiah. Saya bilang, ente lihat hadis ini dalam Sahih Muslim ya akhi. Tidak, yang betul adalah kitabullah wa sunnati. Kitabullah wa sunnati betul ada dalam Mustadrak Al-Hakim, ada dalam Muwatta Malik. Itu tidak kontradiktif dengan yang satu lagi, wa itrati ahli baiti. Kenapa? Karena ahli baitku kali paling kuat berpegang dengan sunnah. Nabi bersorban, ahli bait bersorban. Tengok sorban ahli bait. Habib, kalau saya Habib, Arab bukan, India bukan. Arab. Kalau ini Arab cemas. Karena selalu diusir. Yang terakhir, yang ketiga, man ahabba yunsatu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asfarihi, mau dipanjangkan umurnya, walyasil rahimahu, sambung tali silaturahim. Ternyata dengan ini klarifikasi, clear lah tuduhan-tuduhan selama ini. Anak ingin tabayun. Ternyata apa pesan yang anak ambil? Jaga NKRI harga mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kesimpulan pesan, jaga NKRI harga mati. Bagaimana Balkan bisa pecah menjadi negara pecah? Bagaimana? Kenapa? Karena tidak umat Islam perekatnya. NKRI ini direkat oleh umat Islam. Maka rahmatan lil alamin. Saya kira sudah cukup lagi. Afwan, Dip. Ini ada ratusan komentar. Cinta sama Habib, kangen sama Habib, mendengar suara Habib. Sama anak Cinta. ada. Benar, saya nggak buat loh, benar. Dia baca nih. HR semua, Ustaz Abdul Somad tak ada. Aduh. Tak ada komen. Oh, ada sekali. Cerah kali wajah Ustaz Abdul Somad. Satu yang komen, Nawir itu pun tim tafakur. Oh iya. Afwan. Sedikit. Alhamdulillah hari ini anak kedatangan bulan. Nah, ini Ustadz Abdul Somad hafizahullah taala wara'a. Hari ini silaturahmi betul-betul membuat hati kita senang, penuh keberkahan. Dan di sini juga ada Ustadz Ahmad Habsyi, di sini ada Ustadz Fikri Al-Kathiri, di sini ada juga Habib Muhammad Al-Attas, dan ada yang lainnya. Jazakumullahu khairal jaza. Nah, di sini kepada semua para pemerhati yang mengikuti daripada pertemuan ini, saya hanya punya amanat. Jangan lupa semua untuk tetap berada di belakang para habaib dan ulama yang istiqamah. Ikuti mereka, cintai mereka, bela mereka, jaga mereka. Jangan biarkan siapapun untuk mengganggu mereka.
Dan mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad kita sama-sama doakan Indonesia semuanya agar beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari makar-makar musuhnya. Biar derajat beliau ditinggikan oleh